ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin alladhi unzila ilaihil Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi masturina minhum wal a'yan salatan wa imaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ahyani amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperkenankan kita bersama-sama untuk mengaji dan mengkaji di dalam ilmu yang Allah wariskan melalui para alim ulama, yaitu hum warathatul anbiya, pewarisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita mengkaji di dalam kitab Risalatul Mu'awalah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil. Bagaimana kebiasaan salafun salih, mereka membaca beberapa abiyat sebelum membaca kitab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Ilahal Wara sahil ala kulli man qara tasanifa haddadil asara aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatin kubra wa ahsin ira wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an ishu idha ma ta'athara wahab ya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassar. Alhamdulillah, kita sampai kepada pembahasan di masalah tentang bagaimana salah satu wirid, yaitu masalah solat ya, sholawatul masnunah ataupun solat yang sunnah. Man gara al-an, man saya qara Fandi Muhammad Fandi Hidayat, tafadhal. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وقال عليه الصلاة والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا ومن لم يوتر ومن لم يوتر فليس منا وأكثرها 11 ركعات وأقل ما ينبغي أن يقتصر عليه 3 ركعات وفعلها من آخر الليل لمن له عادة راسخة في القيام من آخره أفضل. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ومن لم تكن له عادة fil qiyami fi fi'liha fafi'luha ba'da salatil isya aula lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, kita dalam pembahasan tentang masalah salat witir ya. Dan sebagaimana kita pelajari sebelumnya, kita belajar masalah ar-rakaat allati waradat qablal maktub wa syuhratuha tughni an dzikriha ya, yang mana rakaat-rakaat yang ada yang muakkadah, ada yang ghairul muakkadah ya. Sebagaimana kita pelajari, yaitu ada muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 2 sebelum zuhur, terus 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Yang ghairul muakkadah ya, yang ghairul muakkadah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar ya, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum isya ya. Jadi kalau yang ghairul muakkadah dia kebanyakan sebelum ya, walaupun nggak semuanya ya, ada yang setelah ghairul muakkadah ya, 2 rakaat setelah zuhur. Salat 2 rakaat ya, 2 kali. Yang pertama muakkadah, yang kedua yang ghairul muakkadah.
Tapi Beb, saya mau ngerjain yang muakkad aja ya. Enggak masalah ya, tambah ziyadah. Makanya di akhirat ada ulaika lahumul husna wa ada tambah masuk surga itu udah bagus ya. Lahumul wa ziyadah, apa ziyadahnya? Ru'yatullah ya. Liqa' ma Allah. Hakada. Wa hadza sya'nu Isra wal Mi'raj ya. Makanya salat itu diidentikan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba perintah yang lain. Jarang ya beriringan sama perintah kayak Isra wal Mi'raj. Kalau Isra wal Mi'raj fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya. Allah langsung yang turun tangan. Kenapa? Karena ladzatus shalah ya. Nikmatnya salat paling puncak itu adalah ru'yatullah. Makanya enggak ada yang bisa nyaingin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa di dalam Maulid, rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna. Wow. Ya, kedudukan yang ada ini semuanya berguguran. Kecuali kedudukannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama fi sya'ni kan Nabi Allah Musa alaihi salam. Hina qala rabbih wa kallamahu rabbuhu qala arini, ada fi surat al-a'raf. Qala rabbi arini anzur ilaik. Antarani. Allah nyatakan. Ladzat Musa dapat kelazatan apa? Dia bisa ru'yat, bisa sebagai kalimullah. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Nabi Musa dapat wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa, antum diajak misalnya ya, anggap saya kasih contoh. Siapa tadi? Fandi ditelepon sama Habib Umar bin Hafid misalnya. Gimana Fandi kira-kira? Rafli dapat telepon dari misalnya anaknya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti misalnya. Dan Rafli punya nomor khususnya Habib Umar misalnya. Atau kita teleponan, ada masalah dikit, pencet nomor HP, telepon gitu. Ngadu dikit, masalah dikit langsung ngadu. Atau misalnya siapa? Abdillah dapat nomornya Habib Ali misalnya. Ayu waget muskilah, dia punya masalah sesuatu langsung apa? Langsung telepon. Wa Musa ma'abul alamin. Nabi Musa dia baiknya siapa? Allah Ta'ala. Ada apa tinggal ngomong. Kalau kelima dikit langsung telepon, langsung tersambung ya. Makanya subhanallah. Tapi ada satu hal, Nabi Musa begitu syok, begitu rindu dengan keadaan berbicara, berdialog dengan Allah. Antum telepon terus sama Habib Ali Al-Jufri misalnya, apa Habib Umar. Ini lihat aja di YouTube. Suatu saat dapat kabar Habib Umar di Istiqlal. Pengen ketemu nggak? Ini masal aja ya, contoh ya. Walillahil masal a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih luhur dari itu. Pengen ketemu nggak? Pengen pasti. Bela-belain. Berangkatnya jam berapa kemarin? Istiqlal. Ada yang tidur? Nggak, saya yakin jarang yang tidur. Begadang sampai malam ya. Yang penting subuh bisa di Istiqlal. Benar nggak kira-kira? Ya. Maka kata Nabi Musa begitu. Falamma tamma miqatu rabbih salatina yawman wa atmamna biha ya. Udah 30 hari nih Nabi Musa nih itikaf nih. Tikat sama Allah, sengaja ditambah berapa? Ditambah 10, jadi berapa? Fatamma miqatu rabbih 40 hari, sengaja diundur-undur. Kenapa? Biar apa? Biar ngelihat keseriusannya Nabi Musa. Ya begitu udah
udah ini wah terseok-seok Nabi Musa udah 40 hari ya, 40 hari ibadah mulu. Demi apa? Demi Rabbi hari ini anzur minta upahnya Nabi Musa. Apa upah dia ibadah? Minta ketemu, minta liqa sama Allah. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa berusaha ya bisa mandang kepada Allah, biar bisa dialog langsung sama Allah Ta'ala. Tapi subhanallah bisa Ta'ala nyampaikan, Musa kau bisa melihatku sampai misalnya gunung yang ada di depan benar-benar ada, gak kenapa-napa nih gunung. Oh, ditungguin sama Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Ta'ala mulai menampakkan keagungannya, apa yang terjadi? Gunungnya roboh. Pernah ngeliat gunung roboh nggak? Kalau bangunan roboh sering mungkin kita ya. Gunung roboh. Ngeliat gedung jatuh aja udah serem kita. Kalau ngeliat di mana tuh, di TikTok ya, sering nonton TikTok misalnya. Lihat gunung apa ya, gedung jatuh, udah serem luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ngelihat apa, gunung nih roboh ya, ini baru gedung yang jatuh, gunung jatuh. Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan bukan takut karena gunung tadi, bukan takut longsor, bukan. Nabi Musa tahu bahwa dia tidak bisa apa, satu level yang bakal dia dapat apa, ru'yatullah, mandang kepada Allah. Lantaran nih akhirnya apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa, pingsan. Nah, apa yang terjadi akhirat? Nah, itu ya udah. Tapi Allah Ta'ala khususkan di mas'alatil Isra wal Mi'raj ya, khusus Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa waktu tirakan itu, ikhla'na alaika ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi. Dua, wahai Musa, itu sendal ente lepas, kata Allah Ta'ala. Ente ada di apa? Di wadi di lembah yang disucikan, kata Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa lagi persiapan ibadah mau ru'yatullah. Segala sesuatu ya sulub yang diperintah sama Allah itu ibadah ya. Ibadah. Mau dia ibarat disuruh tidur juga, kalau Allah Ta'ala yang nyuruh ya, Nabi ya. Kalau dapat wahyu dari Allah, apapun yang terjadi itu adalah ibadah. Makanya Nabi itu harus salah satu. Nah, kenapa Nabi itu wajib maksum ya? Karena seluruh tindak tanduk dia merupakan wahyu ya, wahyu dari Allah Subhanahu. Nah, karena tapi Nabi Muhammad apa? Ilbasna alaika ya Muhammad. Rasulullah begitu sampai ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, apa? Allah suruh untuk pakai kedua sandalnya. Makanya disebut ada abiyat ala ra'si hadzal qaum na'lu Muhammadin alat fajmi'ul khalqi tahta dhillihi. Ya. Atas seluruh penciptaan alam semesta ini ada sandalnya Rasulullah. Sandalnya Rasulullah aja mengungguli semuanya. Kenapa? Sandal aja nih, sandal yang hal yang melepas. Asya al-munafina. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma pakai. Pakaian itu kan bisa dipakai, bisa dilepas. Bukan hal yang zat al-muttasil ya, bukan sesuatu yang tersambung langsung dengan zat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sandal bisa kapan waktu aja mau pakai sandal ini, sandal itu. Tapi sandalnya Nabi Muhammad saja mulia. Allah muliakan di atas daripada alam semesta ini semua. Sallallahu alaihi wasallam. Walidha begitu peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri shalah ya, dengan perintah salat ya. Allah perintah Rasulullah dengan perintah salat. Makanya keagungannya itu ya, wa masalah hadzal amr ya, seakan perkara ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya Allah jadikan kenikmatan ya, kenikmatan orang yang sholat itu seakan-akan apa? Ru'yatullah ya, pertemuan dengan Allah.
liqa'ullah. Makanya begitu sholat itu kita benar-benar tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. La yasluh lil kalam. Enggak boleh, emang boleh, Dok, ente bicara di sholat? Boleh nggak ngomong misalnya lagi sholat hilal maghrib nanda. Hukum sholatnya apa jadi? Batal. Li'annal musalli munajin rabbah, ya. Orang yang lagi sholat itu orang yang lagi berdialog, ya, orang yang lagi memohon kepada Allah. Hakata. Ya, sholat tadi kita sampaikan sholat muakkad, ya. Ada waktu, sampaikan, kerjakan terus. Apalagi kita ahlul Quran. Wa fadlan, orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholat. Hakata. Walidha rattabna, ya. Maka dari situ kita tertibkan, ya, setiap nanti orang habis, ya, fil isya an ta'ummana, ya, biar kalian mamin baca daripada maqra' minal Quran, ya. Alhamdulillah udah nyampe kita sekarang. Surat apa? Salat asyar fil Yusuf wala Yusuf. Alhamdulillah, ya. Insyaallah tambah ganteng mudah-mudahan, ya. Baca surat Yusuf tambah ganteng, ya. Lakunya nanti, ya. Jangan laku dulu, masih belajar. Mikir kawin aja. Rambutnya pada panjang-panjang nyontoh Nabi Yusuf apa? Wa min dzalika sholatul witir, ya. Di antaranya juga salat witir, ya. Salat witir wahya salatun tsabitah muakkadah, ya, dan dia merupakan salat yang sudah dikuatkan, ya. Salat yang tsabitah, yang ada, yang kuat. Maksudnya di sini muakkad maksudnya didukung hadis-hadis dan juga berbagai macam daripada perintah, ya. Waqad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha, ya. Sebagian para alim ulama, ya, sebagian mazhab ada yang mewajibkan, ya. Daripada mazhabul arba'ah ada juga yang mewajibkan daripada sholat witir, ya. Kita enggak, sholatnya tetap sholat 5 waktu yang wajib, ya. Sebagian mazhab lain ada yang mewajibkan sholat witir itu dihukumi wajib. Waqala Rasulullah SAW, dan telah bersabda Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autir ahlal Qur'an. Sungguhnya Allah itu ganjil, ya. Witir, ya, ganjil. Yuhibbul witra, menyukai hal yang ganjil, ya. Fa'autiru, maka salatlah witir, ya. Ya ahlal Qur'an, wahai orang-orang yang ahli Qur'an. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Witir itu sesuatu yang hak, ya. Wa man lam yutir, barang siapa yang nggak berwitir, nggak melaksanakan sholat witir, falaysa minna, maka tidak tergolong daripada kami. Taruha ihda asyarata rakaatan, ya. Dan paling banyak sholat witir itu berapa rakaat? 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi ayaqtasira alaihi 3 rakaatin, ya. Dan paling sedikit, ya, mayan bagi apa yang pantas ayaqtasira baginya untuk meringkas, ya, alaihi bagi sholat witir tersebut 3 rakaatin, 3 rakaat. Caranya bagaimana? Ada juga yang jamak tapi sedikit, ya, dan nggak dianjurkan. Nanti sebagian ulama ada yang melarang. Kenapa? Li'annahu syabih bi sholatil maghrib, ya. Sebagian ulama tuh kadang-kadang suka sholat itu dipisah-pisahkan, nggak suka digabung jadi satu. Kayak sholat tarawih, kenapa nggak tiba-tiba kita sholat aja 18 rakaat di lokomotifin jadi satu, gitu, ya. Karena nanti kayak sholatnya aneh, gitu. Atau 4 rakaat misalnya, ya. Akhirnya yusbih sholatul isya, ya, kayak sholat isya. Apalagi yang lucu, kadang-kadang setiap rakaat baca Fatihah, baca surat juga, ya. Setiap rakaat baca
baca surat, baca Fatihah, baca surat. Nah, yang bagus apa? Al-fasal ma baina rakaatain ya. Bib, saya pengen sholat 100 rakaat, ahlan wa sahlan ya. Ta'ti bil fawasil ya. Ente kerjakan dengan dipisah-pisah, 2 rakaat 2 rakaat. Wa hada ahsan. Fi'luha min akhiril lail liman lahu adatun rasikhah fil qiyam min akhirih afdal. Dan mengerjakan daripada witir ya, min akhiril lail, dari akhir malam. Liman lahu adatun, dan bagi siapa yang memiliki adat ya, rasikhah, yang tertanam, yang kuat, fil qiyam, dalam qiyamul lail ya. Min akhirihi ya, dari akhirnya, akhir malam ya. Akhirul lail afdal, lebih afdal, lebih utama. Saya nggak biasa qiyamul lail misalnya ya. Thalibul ilm wajib qiyamul lail ya. Ada orang misalnya, Bib, saya kalau bangun jam 3 takut nanti kerja nggak fokus, bawa motor kelingan gitu ya. Bukan antum, kalau antum di sini wajib, orang nggak kerja kok ya. Hatta kerja juga wajib ya. Orang pernah nuntut ilmu lain, tirakatnya lain. Jangan dimanja hawa nafsu ya, lebih afdol. Hatta bangun malam ya. Bangun malam itu adabnya kayak gimana bangun malam ya. Begitu bangun malam ya, mengusap daripada apa? Mengusap daripada wajahnya ya. Kemudian apa? Bersiwak ya. Kemudian apa? Membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ngapain? Arah jendela, ngelihat ke arah langit, baca apa? Awakhir suratul Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Akhir sampai selesai Imran. Sebagian tolak kadang siang udah lemes kadang. Ya itu patati bil adab ya. Ente nggak biasa pergunakan adab itu. Ada nggak di khulasoh? Ada nggak? Ada ya. Kalau malam nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ente mata tibil adab. Ya. Hatta ente bisa tidur nggak bisa tidur ya. Ya. Tapi kalau nggak pakai adab, akan menjadi semuanya tambah susah. Percaya omongan saya. Ya. Kerjakan semuanya dengan adab-adab yang ada. Itu rattab lakum adab, masya Allah ya. Di dalam kitab Khulasoh itu. Mulai sekarang amalkan, jangan tinggalkan. Kata Habib Umar, usbu aja, seminggu aja. Ente muadzabah halal Khulasoh, ya syarak lakan nur fi qalbak. Ya, akan timbul di hatimu apa? Cahaya. Kalau udah timbul di hati, Allah, udah. Ente males mau maksiat, pengennya taat aja. Ka'annaka mudbinun bittah. Seakan-akan ente itu apa? Kecanduan sama yang namanya taat. Tahu candu? Ya tahu. Kayak orang makan minum es teh. Panas sedikit, mau minumnya apa? Es teh. Nah, ada minuman lain. Kopi. Enak panas-panas minum kopi enggak? Panas dengkang tuh sekarang mau masuk musim panas tiba mintanya kopi panas minum. Zen, mau Zen, enaknya apa? Es teh. Kan minumnya apa? Es teh gitu ya. Seakan-akan sama es teh ya. Ente maaf fi'il ta'at, ente mengerjakan ketaatan setelah mengamalkan adab-adab ini, akan kecanduan seperti itu. La yahjubuka la marad wala ta'ab ya. Nggak bakal nanti terhijab sama sakit, sama apa? Lelah. Aduh, lelah lagi ya. Jangan pakai kata itu. Wa qala alaihi salatu wassalam
Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da salatil isya aulalah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan salat kalian itu di malam hari ya, witir ya. Barang siapa yang tidak memiliki lahu adatun fil qiyam ya, adat kebiasaan untuk qiyamul lail, fa fi'luha, maka mengerjakan salat witir ba'da salatil isya, setelah salat isya, aula, lebih utama, lahu baginya. Wa min dzalika salatul duha wa hiya salatun mubarakatun katsiratun naf'i. Dan diantaranya juga daripada wirid-wirid ini salat duha ya. Salat duha itu apa? Salat yang mubarakah, salat yang diberkahi, yang banyak sekali manfaatnya. Wa aktsaruha itu ya. Kurang dikit taknya. Sama nurakaatin, berapa? 8 rakaat. Wa qila 12 ya, dan sebagian ulama mengungkapkan 12 katanya. Waqad warada wa aqallu rakaatan, dan telah disebutkan dan paling sedikitnya 2 rakaat, paling sedikit salat duha itu 2 rakaat. Wa afdalu awqatiha an tusalliya idza adhan nahar wa madza qaribun min rubih ya. Dan paling afdal waktunya itu ya, engkau salat duha, mengerjakan salat idza adhan ya, mulai masuk waktu duha an-nahar yang wa madha, dan telah berlalu qarib ya, sedikit min rubihi, dari seperempatnya ya. Seperempat, kalau tadi sepertiga ya. Kalau tadi sepertiga malam tuh ngitungnya gimana? Sepertiga akhir malam ya. Berarti kalau malam dibagi 3, dari berapa masuk waktu maghrib misalnya? Anggap jam 6 ya. Sekarang jam berapa? Jam 6 ya? Maghrib di sini jam berapa? Hah? 6.17, anggap jam 6 lah. Subuh jam berapa? Hah? Setengah 5 ya. Setengah 5, jam 6.45, berarti ada waktu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Anggap 10 ya, 10 jam ya, anggap 10 jam. Sepertiganya berarti berapa? 3 ya, anggap ini 3 aja, 3 lagi ya. Ya, anggap ini 3 terakhir nih. Tadi dari jam berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, anggap ya. Nah, dari jam 1, 2, 3, nah ini termasuk akhirul lail ya. Termasuk, atau bahkan di bawahnya lagi, jadi 2, 3, 4 ya. Dari jam 2, jam 3, jam 4 nah, itu termasuk akhirul lail ya. Sulusul lail ya, sepertiga daripada malam. Begitu juga kalau kita nahar ya. Nahar itu dari kapan dihitungnya? Dari pagi itu ya. Bisa jadi dari masuk subuh tadi 4, jam berapa tadi? Setengah 5 ya, anggap ya. Anggap jam 5 lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 14. 14 bagi 4 berapa? Hah? 14 bagi 4. 16 bagi 4 gampang ya. Hah? 14 bagi 4 ada yang tahu? Hah? 4/4. Oke, berarti hitung dari jam 5 tadi atau jam 4:30 tadi, anggap jam 4 lah ya. 4:15 ya tadi subuh di sini ya. 4:30 ya. 1, jam 5, 6, 7, 8 ya. 8.30 lah ya. 8.30 masuk rubu nahar disebutnya ya. Seperempat dari nahar ya. Kita pas lagi ya. Kita biasanya jam 8 ya.
kadang-kadang pas istirahat pertama ya di sini. Sebelum masuk istirahat ya biasanya sholat duha ya. Jam 10-an biasanya ya. Rabbuna. Jam 9 ya, jam 10 ya. Jam 8 itu bagus juga ya. Kalau awal isyraq ya. Awal isyraq. Hakala. Atau pas lagi nyari mau hafalan ya. Bagus tuh. Hakala. Terus wa madha qaribun min rub'ih ya. Ya, setelah daripada rubuknya tadi, jam 8, jam 9 bisa. Jam 10 juga bisa. Kalau antum misalnya pelajaran ya, pelajaran duha 8 rakaat menyingsing mau tidur habis itu qailulah. Bisa juga. Bagus. Falau lam waqad qala Rasulullah SAW, dan telah bersabda Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yajzihi min dzalika kulluhu rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Falau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal hadits as-sahih la kafa ya. Saya sebutkan yang terakhirnya dulu. Falau, maka seandainya lam yarid tidak disebutkan fi dalam keutamaan hadhihi shalah, salat ini, maksudnya salat duha ini, illa kecuali hadzal hadis, hadis ini as-sahih yang sahih ya, la kafa, maka cukup ya. Sabdanya Rasulullah SAW, waqad qala Rasulullah SAW, yusbihu ya, menjadi ala kulli sulama, terhadap setiap daripada tulang-tulang ya, min ahadik, dari setiap daripada kalian, sedekah, sedekah. Fakullu tasbihatin, maka setiap daripada tasbih ya, bacaan tasbih, sedekah, sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap bacaan tahmid ya, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlil, dan setiap bacaan la ilaha illallah merupakan sedekah. Wa kullu takbir, dan setiap takbir adalah bacaan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan perintah terhadap kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, dan melarang anil munkar, terhadap kemungkaran adalah sedekah. Ayajzihi, dan membalas ataupun mencakup ya, min dzalika, dari itu, kullihi, semuanya, apa? 2 rakaat ya. 2 rakaat yarka'uhuma, yang mana dia melaksanakan daripada duha, salat duha. Hakadha. Ini ahsan mayakun ya, juga luar biasa, salah satu keutamaan shalah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya, insyaallah, menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Wah, kata da'bus sholihin ya, kebiasaannya orang-orang soleh itu ya, pelaksanaan terhadap amal ibadah. Kenapa? Kata sebagian ulama, disebutkan kita itu diciptakan untuk apa? Untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ibadah kepada Allah yang paling utama apa? Salat. Lainnya apa? Lainnya waktu ngisi aja ya. Nah, kata. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya daripada pembacaan kitab ini, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang insyaallah mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na ma al-fatihah laru al-habib Abdullah bin al-Haddad wa jami' sadatina ala abdina syarqil al-dina maghribiha wa ila al-awliya as-salihin wa jami' ahli tariqah al-alawiyya wa naqsyabandi wa jami' turuq ila Allah ta'ala bi jahi Rasulullah wa bi jahi muhajir rasulullah ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Salatu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi